Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Desi Anggraini. Pada video kali ini, kami akan memperlihatkan kegiatan praktikum IPA dengan tema ciri-ciri makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Melalui kegiatan ini, kita akan membuktikan bahwa tumbuhan juga bisa bergerak, meskipun gerakannya tidak terlihat secara langsung seperti hewan. Makhluk hidup memiliki berbagai ciri khas yang membedakannya dari benda mati, salah satunya adalah kemampuan untuk bergerak. Walaupun gerak pada tumbuhan tidak terlihat secara jelas seperti pada hewan, tumbuhan sebenarnya juga melakukan gerakan sebagai respons terhadap rangsangan dari lingkungan. Gerakan ini disebut gerak tumbuhan. Melalui praktikum ini, siswa dapat mengamati secara langsung bentuk gerak pada tumbuhan, memahami mekanisme yang terjadi, serta mengenali hubungan antara rangsangan lingkungan dan respon tumbuhan. Pembelajaran berbasis pengamatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu ilmiah dan meningkatkan pemahaman konseptual siswa terhadap ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan percobaan: mengidentifikasi bentuk gerak pada tumbuhan, mengamati reaksi tumbuhan terhadap rangsangan cahaya, menjelaskan hubungan antara rangsangan dan respon tumbuhan, menumbuhkan sikap ilmiah seperti teliti, sabar, dan tanggung jawab dalam kegiatan praktikum. Alat dan bahan praktikum: alat, pot kecil atau wadah tanam, sendok kecil penggaris, kamera HP untuk dokumentasi, bahan, biji kacang hijau, kapas atau tanah lembab, air secukupnya, kardus, untuk membuat penghalang cahaya, gelas plastik bening. Landasan teori. Gerak pada tumbuhan adalah perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tumbuhan sebagai respon terhadap rangsangan, stimulus. Menurut Campbell, 2003, gerak tumbuhan dapat dibedakan menjadi gerak endonom, gerak spontan tanpa rangsangan eksternal, dan gerak esionom, gerak akibat rangsangan luar. Bentuk gerak esionom antara lain, tropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya, fototropisme, gerak tumbuhan menuju cahaya, geotropisme, gerak akar ke arah gravitasi bumi. Nasti, yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu, Mimosa pudica. Pada praktikum ini diamati gerak fototropisme, yaitu gerak tumbuhan menuju arah datangnya cahaya. Gerak ini disebabkan oleh hormon auksin yang terdistribusi tidak merata di batang, menyebabkan pertumbuhan lebih cepat di sisi yang kurang mendapat cahaya, sehingga batang melengkung ke arah sumber cahaya. Prosedur kegiatan percobaan. Siapkan beberapa gelas plastik atau pot kecil berisi kapas lembab atau tanah. Tanamkan biji kacang hijau ke dalamnya, dan letakkan di tempat yang cukup hangat. Siram dengan air secukupnya setiap hari, agar tetap lembab. Setelah 3-4 hari, ketika kecambah tumbuh, buat 2 kelompok. Kelompok 1. Letakkan di tempat terbuka terkena cahaya matahari langsung. Kelompok 2. Letakkan di dalam kardus yang diberi lubang kecil di satu sisi, sebagai sumber cahaya tunggal. Amati pertumbuhan setiap hari selama 3-5 hari, catat perubahan arah batang dan pertumbuhan pada kedua kelompok, dokumentasikan hasil pengamatan harian. Berdasarkan hasil pengamatan selama 5 hari, terlihat adanya perbedaan yang jelas antara pertumbuhan kecambah yang diletakkan di tempat terbuka dan yang diletakkan di dalam kardus dengan lubang cahaya. Pada hari pertama hingga kedua kelompok kecambah tumbuh tegak lurus ke atas dengan batang berwarna hijau muda. Sebaliknya, kecambah yang mendapat cahaya merata tetap tumbuh lurus dengan daun yang terbuka sempurna. Hasil ini menunjukkan bahwa tumbuhan merespons arah datangnya cahaya dengan mengubah arah pertumbuhannya, suatu fenomena yang dikenal sebagai gerak fototropisme positif. Melalui pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan memiliki kemampuan bergerak sebagai bentuk adaptasi terhadap rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Setelah beberapa hari, terlihat bahwa kecambah yang berada di tempat terbuka tumbuh tegak lurus ke atas. Sementara itu, kecambah yang diletakkan di dalam kardus tumbuh melengkung ke arah lubang cahaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa batang kecambah bergerak menuju arah datangnya cahaya. Inilah yang disebut fototropisme positif. Gerak fototropisme terjadi karena adanya hormon auksin, yaitu hormon pertumbuhan yang sensitif terhadap cahaya. Ketika cahaya hanya datang dari satu arah,
hormon auksin lebih banyak terkumpul di sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sel-sel pada sisi itu tumbuh lebih cepat sehingga batang melengkung ke arah sumber cahaya. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan mampu merespons lingkungan sekitarnya, meskipun tanpa berpindah tempat. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat bergerak. Gerak fototropisme merupakan respon tumbuhan terhadap cahaya. Hormon auksin berperan penting dalam proses pertumbuhan batang menuju arah datangnya cahaya. Dengan demikian, gerak adalah salah satu ciri utama makhluk hidup yang juga dimiliki oleh tumbuhan. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa memahami sains bukan hanya dari membaca teori, tetapi juga dengan mengamati langsung fenomena di alam. Saya menyadari pentingnya sikap sabar, teliti, dan rasa ingin tahu selama pengamatan. Gerak pada tumbuhan mengajarkan kita tentang adaptasi dan kesabaran, bahwa setiap makhluk hidup memiliki caranya sendiri untuk bertumbuh dan mencari cahaya kehidupannya. Sebagai saran, praktikum ini sebaiknya dilakukan dengan pencahayaan buatan agar hasilnya lebih stabil, serta dengan waktu pengamatan yang lebih lama. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum IPA kami. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan semakin menumbuhkan rasa kagum kita terhadap ciptaan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki hari ketiga, kecambah pada kelompok kardus mulai menunjukkan perubahan arah pertumbuhan, yaitu batangnya perlahan melengkung ke arah lubang cahaya, sementara kecambah pada kelompok terbuka tetap tumbuh tegak ke atas. Pada hari keempat dan kelima, perbedaan semakin tampak. Batang kecambah dalam kardus semakin condong ke arah cahaya, dan daunnya tampak menghadap ke sumber cahaya. Gerak fototropisme terjadi karena adanya hormon auksin, yaitu hormon pertumbuhan yang sensitif terhadap cahaya. Ketika cahaya hanya datang dari satu arah, hormon auksin lebih banyak terkumpul di sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sel-sel pada sisi itu tumbuh lebih cepat, sehingga batang melengkung ke arah sumber cahaya. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan mampu merespons lingkungan sekitarnya, meskipun tanpa berpindah tempat. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat bergerak. Gerak fototropisme merupakan respon tumbuhan terhadap cahaya. Hormon auksin berperan penting dalam proses pertumbuhan batang menuju arah datangnya cahaya. Dengan demikian, gerak adalah salah satu ciri utama makhluk hidup yang juga dimiliki oleh tumbuhan. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa memahami sains bukan hanya dari membaca teori, tetapi juga dengan mengamati langsung fenomena di alam. Saya menyadari pentingnya sikap sabar, teliti, dan rasa ingin tahu selama pengamatan. Gerak pada tumbuhan mengajarkan kita tentang adaptasi dan kesabaran, bahwa setiap makhluk hidup memiliki caranya sendiri untuk bertumbuh dan mencari cahaya kehidupannya. Sebagai saran, praktikum ini sebaiknya dilakukan dengan pencahayaan buatan agar hasilnya lebih stabil, serta dengan waktu pengamatan yang lebih lama. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum IPA kami. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan semakin menumbuhkan rasa kagum kita terhadap ciptaan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.